Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Kayaknya masih ada yang masih belum makan kayaknya. Belum makan siang kayaknya ya. Yang belakang juga belum nih kayaknya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Kan begini enak ya, jadi semangat ya. Gimana anak-anak santri kelas 7 betah di sini? Udah belajar apa aja di sini? Yang kelas 8 betah nggak? Kelas 9? Kelas 10? Betahnya gitu. Betah deh betah. Enggak ya, kelas 10 betah ya? Alhamdulillah ya. Belajar apa aja yang kelas 7? Banyak. Magnet rezeki udah belajar? Kalau kalian ditanya apa itu magnet rezeki, jawabannya apa? Kalau ada yang minta dijelasin, maksudnya apa itu satu sama terhubung? Kalian jelasinnya gimana? Apa itu magnet rezeki? Gampang, langsung aja jawabnya pakai ayat ya. Magnet rezeki ini dalilnya surat Ali Imran ayat 37. Tadi Ustaz bacakan juga di khutbah. Ya, ulama dafala 'alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizq. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, selalu ditemui rezeki. Jadi ada dua kata, apa? Kata pertamanya apa? Mihrab. Yang kedua rezeki. Digabung jadi mihrab rezeki. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia magnet rezeki. Jelas? Gampang kan? Jadi kalau ada yang nanya apa itu magnet rezeki, satu sama terhubung. Maksudnya apa? Sesuai dengan dalil Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 30 ya. Saat itu ya, padahal Zakaria Maryam itu nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak kerja, nggak pesan kok ya dapat makanan secara aja. Akhirnya Zakaria mau belanja. Datanglah kepada Maryam, dia ini Nabi. Maryam bukan belajar sama keponakan. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri. Siap terhadap ilmu. Jadi kita harus siap merendahkan diri kita kepada siapapun. Anak kecil yang belajar nggak? Mau dia apa di bawah kita? Gaji 7 juta, mobil harga 250, kan tiap bulan 3 juta untuk membeli mobil. Berapa tahun tak lunas? Berapa tahun? Ya, udah ketahuan. Bentar dulu, 250 juta dibagi 3, berarti berapa itu? 250 juta bagi 3 berapa? 82. Masa 82? Pakai kalkulator dah. Ya, 250 bagi 3, 83,3 bulan ya. Dibagi 12 berarti 7 tahun. Kelebihan 8 tahun. Oh mungkin nunggak ya. Tujuh tahun lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Lama, dapetin mobil harga 250 juta 7 tahun ya. 7 tahun lama apa sebentar? Maunya cepat apa lama? Cepat ya. Maka bigoirihi tak perlu kalkulator kata Allah. Kalau rezeki nggak perlu ini, nggak perlu hitung-hitung, capek tadi ya. Udahlah ya Allah, minta mobil, kering datang mobil. Mau?
raziqin, insyaallah kalian jadi ajaib. Amin. Akhirnya Zakaria belajar sama Maryam, minta, ya Allah, aku mau punya anak secara ajaib. Kenapa ajaib? Karena Zakaria umur 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Sementara istrinya mandul. Coba belajar di mana tuh? Universitas mana? Lelaki tua, istri mandul bisa punya anak. Ternyata ya dapat anak namanya Yahya. Di sini ada Yahya namanya. Itu dia tuh lahir tuh. Iya, kan pindahan ya? Enggak. Oh. Lahir anaknya namanya ajaib. Ya, bagaimana bisa? Kok bisa? Nah, maka harus belajar. Kita semua harus belajar. Siap belajar? Ya, mungkin ada yang bilang begini, Ustaz, itu tadi kan Zakaria nabi, Maryam ibunya nabi. Kita kan bukan siapa-siapa, ya kan? Kita kan cuma anak santri biasa. Nah, nanti kita pelajari dalam surat An-Naml ayat 40 sampai 44 ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada santri-santri Khairul Raziqin. Ini Sulaimannya. Ini santrinya. Betul? Halo. Hai. Halo. Wahai santri Khairul Raziqin, kan udah belajar di sini. Udah belajar berapa tahun? 3,5 tahun ya, itu ya di belakang ya. Nanti Ustaz tanya nanti kalau udah 6 tahun nanti ya. Wahai santri Khairul Raziqin, kan kalian udah belajar di sini ya. Kata Nabi Sulaiman begitu. Siapa yang bisa pindahkan istana Ratu Bilqis dengan ajaib? Kan gitu. Ya. Angkat tanganlah seorang santri namanya Ifrit. Ada di sini nama Ifrit? Ada? Yahya ada tadi. Ifrit ada nggak? Ada. Karena Ifrit itu minal jin. Ifrit itu jin. Berkatalah Ifrit dari kalangan bangsa jin. Aku bisa pindah sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Nah, Ustadz duduk nih, minimal duduk 2-3 jam lah maksimal tuh orang duduk. Betul? 1000 km dipindahin dalam waktu 2-3 jam. Ajaib? Hebat? Keren? Keren. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus. Hebat. Ajib. Ajib. Ya. Kamu sebelum matamu berkedip. Allah dari ilmu kita, berkatalah orang yang tidak dikenal ranking. Nah, jadi yang paling rendah di sini lulusannya aja, mindahinnya sekedip mata. Nah, itu ya. Allah dari ilmu minal kita. Ya. Yang taksinya kagak beres-beres. Ya. Ngapal 1 hilang 2 ya. Ayo begitu tuh ya. Ya. Murojaah ya, nggak beres-beres ya, nggak mungkin. Ini siapa yang udah, ini kelas 7, ada yang udah mulai hafalan? Belum? Masih tahsin? Tahsin semua? Tahsin ya, bacanya harus bagus ya, makhrajnya bagus, tajwidnya juga ya. Berkatalah orang yang tidak dikenal, nobody, bukan siapa-siapa. Qala allazi, makanya nggak disebutin namanya. Tadi Ifrit disebut namanya, tapi si orang ini nggak dikenal. Mungkin dia bahasanya, kok Allah sampai nggak kenal aku, gitu kan? Coba Al-Quran nggak kenal nama itu. Saking si orang nggak mau apa ya, nggak mau menyebutkan bahwa oh ini orang yang aku kenal. Enggak. Jadi nggak dikenal Allah saja. Kalau dia betul-betul belajar dari Al-Quran, maka dia akan ajaib. Qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan pindahkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Wow. Sebelum berkedip, coba jangan kedip dulu, jangan kedip, tahan matanya, ya, tahan blok mata. 5 jam. Gak bisa ya, betul? Halo? Hai. Sekedip mata aja udah hebat. Berapa lama kau bisa pindahkan? Sekedip mata, hebat. Seberapa lama kau bisa pindahkan sebelum berkedip? Oh, itu lebih hebat lagi. Ya nggak? Pesulap merah kalah. Pesulap merah, ya. Kalau pesulap merah kan ngaku, kalau saya ini cuma pesulap, gitu.
pesulap itu cuma bohong gitu ya. Ini gitu kan, padahal kalau di sini ada ininya, gitu kan. Dia padahal di sininya ada. Wah, itu namanya bohong. Dia mau itu kok membuat main-main, menggunakan ilmu sulap untuk syirik kepada Allah. Ya. Tapi yang diajarkan Nabi Sulaiman benar, langsung pindah dari 1000 km di Yaman pindah ke Palestina. Tuh berapa jauh tuh? Ya. Tanya tukang di sini. Ya. Kalau mindahin batu dari Surabaya ke sini berapa lama? Ya. Pindahin batu tuh. Ini mindahin istana. Coba masya Allah, istana Ratu Bilqis. Gitu kan? Pada saat Nabi Sulaiman membuka matanya, udah berubah. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Inilah rahmat dari Tuhan. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau Halo. Hai. Halo. Siapa yang mau seperti orang tadi? Saya. Saking nggak tadi kita nyebut ya, walaupun ulama mencoba untuk mencari tahu siapa sih orang ini, namanya Asif bin Barkhiyah. Walaupun Ustadz nggak percaya itu Asif bin Barkhiyah. Kenapa? Allah aja menutupinya. Artinya Allah saja. Ya cuma ya udahlah, pokoknya kita ya Asif bin Barkhiyah. Ya. Jadi siapa yang tesnya pindah ke rumah? Bisa? Ya. Pindah aja. Tiba-tiba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita nih dari dealer, mau ngapain? Ya. Tadi entah siapa itu ada yang datang ke dealer kami itu, dia beli mobil katanya buat situ, katanya gitu. Bisa begitu nggak? Bisa. Ya. Mau begitu? Sampai kemarin itu Ustadz ya, ke Pekanbaru itu ada yang nanya, ini karena ini di sini nggak kelihatan, Ustadz majuan dikit. Ada yang nanya, Ustadz, itu ilmu magnet rezeki sampai mana batasnya Ustadz? Sampai udah nolak rezeki. Ya Allah, udah kebanyakan ya Allah, mobil udah banyak di rumah ya Allah, tolong gak usah dikasih lagi ya Allah gitu. Mau? Kasih makan gitu ya, udah cukup. Udah kenyang ya Allah. Orang banyak nyari makan, ini sampai ada orang santri Khairul Razikin, cukup ya Allah, cukup gitu kan. Mau begitu? Hidupnya enak, tenang ya. Dikasih sama orang, dikasih lagi. Tapi dikasihnya itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan makhluknya untuk memberikan kepada kita semua. Bagaimana caranya? Buka. Jangan ada dosa. Jadi kalian jangan sampai ada dosa. Dosalah yang membuat keajaiban kita jadi nggak ada. Nanti pas keluar dari pesantren gitu, dulu di sini nih makannya enak, pas keluar dari pesantren, ting, kok nggak pindah itu makanan? Dulu tuh ting, langsung ting, ya Allah, itu ada orang makan nasi goreng pengen banget, terus tahu ada orang yang gantri masak nasi goreng, waktu nggak punya dosa sama sekali, pas ada dosa gitu ya. Pas minta kok nggak dikabulkan sama Allah, sebabnya kenapa? Dosa. Maka di sini anak-anak santri semua nggak boleh ada dosa. Setuju? Siap? Nggak ada dosa satupun? Bisa? Harus bisa. Pada saat ngeliat game apa tuh yang tembak-tembakan? Free Fire. Dulu sebelum masuk pesantren, Free Fire. Pas keluar, nanti saya nggak ajaib gitu. Halo,
Kan disitu tembak-tembakan, betul nggak? Betul. Coba tuh, ada darahnya nggak keluar? Ada? Ada? Free Fire nggak ada darahnya? Pas kebunuh langsung mati. Tetap gitu aja ya. Bagus berarti malaikat mautnya baik. Free Fire nggak ada ini darahnya. Kadang-kadang ada yang gemes tuh, ngincer kepalanya, kepalanya pecah, ada nggak gitu? Ada ya? Itu dosa nggak tuh? Dosa dong, kasihan tuh. Ya nggak? Halo? Ustadz, itu kan orangnya nggak ada. Jangan begitu. Walaupun orang yang nggak ada bentuknya digital, kita diajarin jadi begitu. Coba, di sini kan ada yang namanya ilmu magnet rezeki, tips jeruk nipis, betul? Betul. Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Coba sekarang pejamkan mata. Aduh panas, Ustadz. Kebetulan nih kita memang mau menjamkan mata. Jamkan mata, bayangkan kalian masuk ke kulkas. Di kulkas itu ada beberapa buah. Buahnya warna merah. Wow, buah warna merah itu apel. Coba bayangkan apel. Wah, apel. Coba diambil apel itu dihirup. Enak sekali apel ini. Sebelahnya ada buah warna kuning. Namanya pisang. Oh, coba ambil pisangnya. Kupas. Wah, coba masukin ke mulut. Enak banget. Ya. Di sebelahnya ada buah lagi, namanya jeruk nipis. Jeruk nipis nih, seru juga ya. Ada ambil pisau, coba belah dua. Kebelah dua. Sekarang ambil belahan satunya, tetesi ke lidah. Tes. Makin banyak, tes. Makin banyak lagi, tes. Lebih banyak lagi. Kunyah sekalian. Anda ambil air, lalu kemudian diminum, makin lama asamnya makin berkurang. Seru juga ya main jeruk nipis di siang hari. Silahkan dibuka matanya, jangan keterusan. Halo? Apa rasanya ketika makan jeruk nipis? Asam. Ada nggak jeruk nipisnya? Ada nggak yang sampai keluar air liur di sini? Ada tadi? Enggak sampai netes enggak, tapi di mulut ada. Ada ya? Ada yang sampai ngilu-ngilu di sini ada? Mana jeruk nipisnya? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada jeruk nipisnya. Kenapa coba air liurnya keluar? Karena tubuh kita tidak bisa membedakan ini cuma hayalan atau nyata. Ketika kalian diajarkan membunuh di dalam Free Fire, apa apalagi Free Fire? Itu orangnya nggak ada bohongan, betul? Tapi tubuh nggak bisa bedain. Anda sedang membunuh. Berarti kalian latihan membunuh. Membunuh dosa nggak? Dosa. Itulah pelajaran Dajjal. Halo. Orang yang sering main game nggak akan hidupnya ajaib. Halo. Main game boleh, Tetris boleh. Tetris, snack, boleh snack tuh. Apalagi? Petrol. Baby bus. Apa? Baby bus. Baby bus, oh boleh. Baby bus. Apa lagi? Minecraft. Tapi Minecraft ujungnya ada bunuh-bunuhan tuh. Stop sampai di situ, stop sampai di ngebangun ya kan? Pas udah mulai persaingan itu dosa namanya dengki. Nah tuh lomba-lomba tuh, ya dengki dosa nggak? Pokoknya saya nggak mau kalau dia menang, harus saya yang menang. Itu dengki bukan? Makanya kalau lagi main bola, ya Allah menangkan dia ya Allah. Amin. Baru main. Ya, halo.
Ya, makanya dalam Islam nggak ada perlombaan. Dalam Islam ada nggak? Tapi di zamannya Romawi itu ada Kolosium, ada singa melawan manusia di zamannya Romawi. Jadi peradabannya berbeda. Peradaban Islam membangun taman dan kebun, peradaban orang Romawi membangun Kolosium atau tempat bunuh-bunuhan. Itu kalau bicara sejarah. Nanti tanya sama guru sejarah nanti. Halo. Hai. Halo. Jadi ya dalam Islam itu nggak ada perlombaan. Dimulai Olimpiade itu oleh orang kafir. Dalam Islam nggak ada Olimpiade. Terus apa dong dalam Islam? Nggak seru banget Islam ini. Ya, dalam Islam itu jentikan jari semua ada. Nah itu lebih seru dibandingkan dengan permainan. Betul nggak? Halo. Tapi bolehlah main-main dikit bolehlah. Ya. Tapi kalian harus latihan. Nanti latihan di situ main bola tuh. Ya, main bola latihan. Sini sering main bola nih. Ya, silahkan kamu yang ngegolin gitu. Ya. Nah, latihannya jangan ada dengki, jangan ada iri hati, betul? Jangan ada sombong, betul? Sombong dikit, keajaibannya hilang. Kalau Ustadz udah nggak mau, kenapa? Ustadz mau ajaib, betul? Ada apa-apa semua dikasih, handphone dikasih, mobil dikasih, ya, rumah dikasih, ini air tadi dikasih. Ustadz nggak minta tadi, tahu-tahu dikasih ya. Halo. Coba nggak jadi Ustadz, ya, sambil minta-minta tadi. Ini misalnya, ya. Nah, jadi satu buka beri. Cara paling gampang bukaran bagaimana caranya? Cara paling gampang memuliakan dengan senyum, oke. Setelah senyum, jangan berbagi dulu, kepanjangan itu, kejauhan. Memuji, saling memuji tiap hari. Ini jadi peraturan, ya, tambahan peraturan. Dulu udah pernah diingatkan, cuma sekarang harus ditambahin lagi. Nggak boleh memulai hari kecuali saling memuji satu sama lain. Udah dipraktekin belum di sini? Nah, coba sekarang puji orang sebelahnya. Puji orang sebelahnya. Jangan cuma gini doang. Coba lihat apa yang paling bagus dari orang itu. Coba apa yang bagus ya? Bentar. Warnanya hijau gitu kan? Ya kan? Nah, pas lihat, kacamatanya bagus. Langsung puji orangnya gimana? Enak, dipuji. Tiap hari kalian harus begini, siap? Ya. Nanti kalau berantem berdua diikat kan? Ya. Diikat berapa jam? 1 jam, Ustaz. Harusnya 5 jam. Siap, Ustaz. Ya. Nah, selama 1 jam itu saling memuji. Ya. Kan berantem sebelumnya. Terus kemudian akhirnya memuji, kamu ya keren banget sih. Sebenarnya kamu tuh hebat loh. Aduh, udah dong soft candy, garpu tala, ada galau-galau, garpu tala aja, garpu talain aja, ya. Apapun realitanya, bagus aja responnya. Wow. Nah itu ilmu magnet rezeki. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya gampang ilmu magnet rezeki itu ya? Gampang nggak? Setelah itu masuk buah keajaiban seperti khutbah Ustadz tadi, ya. Nah demikian sedikit review untuk supaya ini kelas 7 jadi punya bayangan. Ustadz minta maaf ya, udah berapa lama Ustadz nggak kesini? Sebulan ya. Nulis terus Ustadz, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kemarin Pekanbaru, nanti hari Ahad ini di Surabaya, gitu. Ya, hari Seninnya di Jogja, gitu. Waduh, masya Allah. Ya. Doain mudah-mudahan Ustadz sehat ya. Itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Tutup dengan Asmaul Husna. Astaghfirullah.